Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Oke, sekarang kita membahas tentang bersuci dengan cara mashu yang terkait dengan al-khuffain. Jadi namanya mashul khuffaini. Apa? Mashul khuffaini. Mengusap muzah. Khuff itu artinya adalah muzah. Muzah itu jenis sepatu ya, yang terbuat dari kulit yang kuat, yang bisa dipakai untuk perjalanan yang jauh, gitu ya, jauh. Jadi cirinya khuf itu sepatu yang kuat, yang dari kulit, yang menutup di atas kedua mata kaki itu. Itu yang disebut dengan khufun, yang dibahas di dalam fikih ini. Namanya apa? Mashul khuffaini. Saya baca dulu. Al-mabhasus saminu utai pembahasan yang ke-8 iku mashul khuffaini. Jadi yang saya baca ini fikih ala mazhab Syafi'i. Judul kitabnya namanya kitab Al-Fiqh Syafi'i Al-Muyassar. Ini dikarang oleh Ustadz Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Syafi'i Al-Muyassar. Muyassar itu artinya yang digampang, yang mudah. Sudah disistematiskan gitu ya. Secara sistematika pembahasan itu sudah lebih gampang untuk dipahami, maupun dari redaksi kalimat ya. Jadi teks atau lafadz pilihan ibarat atau lafadznya itu sudah dimudahkan. Nah, saat ini kita membahas tentang apa? Mashul khuffaini, mengusap kedua muzah. Ta'rifuhu wa masyru'iyatuhu. Pembahasannya satu adalah tentang definisi. Ta'rifuhu, definisi tentang mashul khuffain, wa masyru'iyatihi. Wa masyru'iyatihi, lan disyariatkannya mashul khuffaini. Yang kedua, muddatul mashi, masa berlaku boleh mengusap muzah. Syurutuhu, beberapa syaratnya. Kaifiyatuhu, syurutuhu itu beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang boleh melakukan mashul khuffain. Selanjutnya pembahasannya kaifiyatuhu. Kaifiyat itu tata cara bagaimana mashul khuffain. Lalu wasunanuhu, hal-hal yang disunnahkan pada saat apa? Mashul khuffain. Lalu mubtilatuhu, hal-hal yang dianggap bisa membatalkan terhadap mashul khuffain. Wa ta'birun Nawawi bil mashi 'alal khuffi arada bihi al khuff al jinsah, jinsih la tauhid, tidak sendiri-sendiri. Wa ta'birun Nawawi utawi takbir itu redaksi yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ya. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, itu yang sering dikutip di dalam kitab Al-Mazhab Syafi'i. Takbirnya dengan apa? Al-mashu 'alal khuffi. Jadi tidak digunakan dalam bentuk tasniyah atau musanna, tapi dalam bentuk mufrad. Al-mashu 'alal khuffi. Judulnya ya. Nah, yang dimaksud ini bukan kok mengusap satu muzah, tidak. Arada, menghendaki sapa Imam Nawawi bi kelawan takbir al-mashu 'alal khuffi al-jinsa, ing jenisnya. Jadi mengusap terhadap jenis sepatu yang disebut dengan al-khuffu tadi. La tauhidu, tidak mengusap satu muzah. Karena nanti dalam aturan mengusap itu harus kedua-duanya gitu ya. Tidak boleh mengusap salah satu, atau mengusap gantian, dimasukkan dulu lalu diusap baru dimasukkan yang satu, itu tidak boleh ya. Makanya
takbir atau redaksi yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam memberikan judul dalam bahasan Maslul Khuffain, itu maksudnya seperti itu. Arada bi al-jins. Tauhid artinya tidak memberikan pemahaman bahwa boleh mengusap satu sepatu di antara dua sepatu yang dipakai itu, sepatu muzah itu tadi ya. Nah, ini penjelasan tambahannya. Jadi begini ya, dalam berwudu seperti kemarin kita wudu ya, ini kaitannya dengan wudu. Kalau mandi harus dilepas, tidak boleh tidak. Dalam wudu itu aturan bakunya atau hukum asalnya adalah bahwa kaki itu dibasuh. Paham ya? Jadi kalau kita wudu kaki itu apa? Dibasuh. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum. Wa arjulakum itu masuk pada ghuslu ya. Jadi harus dibasuh. Artinya sikil itu dibasuh. Ilal ka'bain ya, definisi atau pemahaman kesimpulan hukum yang dilakukan oleh jumhur ulama itu ilal ka'bain beserta. Jadi ilahnya diartikan ma'al ka'bain. Kedua mata kaki itu ikut serta dibasuh itu. Jadi bukan ghoyah, bukan hatta, ilal ka'bain bukan hatta, tetapi ilah itu diartikan apa? Ma'ah. Diartikan apa? Ma'ah, beserta itu. Itu hukum asal atau hukum bakunya, aturan awalnya begitu. Tetapi, nah ini sekali lagi ya, hukum seringkali ada pengecualian. Tetapi dalam kondisi di mana orang memakai sepatu namanya muzah itu, bahasa Arabnya khuffun, itu dia boleh tidak melepas sepatunya. Artinya boleh tidak membasuh kaki. Yang tadi mestinya dia harus dibasuh ketika wudu itu. Nah terus yang dilakukan apa? Cukup dengan mengusap muzahnya itu. Yang diusap itu pun yang atas, bukan yang bawah. Yang diusap itu yang mana? Atasnya muzah. Jadi kalau kita pakai muzah atau sepatu muzah itu, maka ketika kita wudu boleh kita hanya sekedar atau cukup mengusap atasnya muzah itu. Itu bahasa fikihnya namanya mashul khuffaini. Apa namanya? Mashul. Itu namanya rukhsah. Apa namanya? Rukhsah. Jadi Allah memberikan kemurahan, memberikan dispensasi bagi orang yang memakai muzah itu, dia tidak diharuskan untuk melepaskan muzahnya, sepatu muzahnya itu. Nah, tapi boleh digantikan membasuhnya tadi ini cukup dengan mengusapkan air di atas muzahnya tadi. Bukan ngepel, bukan ngelap, bukan, tapi mengusap air di atas apa? Muzah itu. Nah, masul khuffain itu secara hukum fikih namanya rukhsah. Hukum awalnya apa? Hukum azimahnya. Kalau kita wudu harus dibasuh kaki itu, harus seluruh rijlain, harus dibasuh. Oke ya. Jadi ini hukum agama. Sekali lagi prinsip dasarnya kembali kepada mabadi'nya, mabadi'ut tasyri', ya, prinsip dalam penetapan hukum atau mabadi'us syariah, prinsip-prinsip syariat dalam Islam, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu tidak ingin memberatkan. Pada dasarnya hukum Islam itu memungkinkan untuk dilakukan dan tidak membebani gitu ya. Nah, ketika syariat itu melihat, ketika syari itu melihat bahwa dalam kondisi di mana orang pakai muzah itu akan terjadi kesulitan, akan terjadi sesuatu yang cenderung masyaqqat, namanya madhannul masyaqqat. Apa namanya? Madhannul masyaqqat. Sesuatu yang diduga kuat akan menimbulkan beban dalam kehidupan seseorang muslim, itu agama pasti akan menurunkan posisi hukum dari hukum azimah itu kepada hukum apa? Rukhsah. Saya ulangi, dari hukum apa? Azimah itu kepada hukum rukhsah. Dari hukum asal itu pada hukum. Ya contohnya kalau dalam sholat, hukum azimahnya itu kalau sholat mestinya harus dengan berdiri. Harus dengan apa? Berdiri. Tapi dalam kondisi orang itu berat berdiri karena sakit, dia boleh duduk. Sholat fardhu lah ya. Kalau sholat sunat itu boleh, meskipun iso ngadeg boleh dengan duduk. Tapi pahalanya separuh gitu deh. Sholat sunat sing mesti iso ngadeg kok sholatnya milih dengan duduk, maka pahalanya itu dapat separuh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan
ganjarannya separuh tuh kok sholat sing ngadeg itu bila mana dia sholat sunat yang mesti ini iso ngadeg tapi dia memilih apa? Duduk. Itu fu'ajrul qaim itu di situ. Oke. Yang kedua, posisi hukum dari masul khuffain itu adalah jaiz. Paham ya? Hukumnya apa? Jaiz. Jaiz itu berarti pilihan. Boleh melepaskan muzahnya dengan wudhu yang normal, artinya dia melepaskan sepatunya tadi ini, sepatu muzahnya saat wudhu, lalu dia membasuh kaki secara normal, secara biasa. Yang kedua, atau dia boleh tidak melepaskan sepatunya tadi ini, lalu kemudian melakukan pilihan hukum rukhsahnya. Apa? Mashul khuffain. Jadi saya ulangi, posisi mashul khuffain itu apa hukumnya? Jaiz. Jadi bukan sunnah, bukan wajib, tetapi adalah jaiz. Ya, sehingga kita boleh mempertimbangkan kondisi yang sedang kita hadapi saat itu. Kalau memang kelihatannya rumit sekali karena situasi yang mepet atau keadaan yang sangat sibuk, sudah kadung pakai sepatu muzah tadi ini yang kuat, yang sulit untuk dilepaskan, ya enggak apa-apa. Wudhu lah kamu, lalu kemudian cukup diusap atasnya muzah itu, kemudian sholat. Sholatnya dipakai sepatunya. Gitu ya. Kecuali kalau ada najisnya, harus dibersihkan dulu najisnya. Itu kasus lain. Ya, paham dong? Turu ya tinggu itu. Ya, turu juga tinggi. Nanti itu begitu. Gitu. Ya, tapi ini karena jarang terjadi begitu kan, orang lalu kayak aneh kan gitu ya. Tapi Anda jangan bilang lalu enggak perlu bahas hukum seperti ini gitu ya. Karena kita bisa saja dalam kondisi tertentu karena perang, seorang tentara yang dia pakai sepatunya tentara itu muzah itu ya, kayak gitu itu. Kuat lalu bisa dipakai untuk nyadui londo itu ya. Nyadui musuh itu. Itu kuat itu. Sepatu-sepatu yang digawe kita ini kan kayak melakukan jebol ya, kayak nyaduk-nyaduk ya. Kan enggak mungkin, artinya kan akan menjadi masyaqqat gitu ya, madhannatul masyaqqat. Kalau kita harus melepaskan apa? Sebagai tentara lalu kemudian dengan pakai yang sudah kayak begitu nyopot-nyopot terus kan ya agak ribet kan gitu. Itu maksudnya begitu. Maka lalu ada rukhsah. Karena madhannatul masyaqqat, apa namanya? Madhannatul masyaqqat. Tetapi posisi hukum tetap jaizun. Ya, kalau kamu mau menyempurnakan dengan cara membasuh kayak biasa ya lepas saja gitu kan. Itu asal usul ya, atau penjelasan terkait dengan mashul khuffain itu ya. Jadi pada dasarnya orang wudu itu pakai apa? Basuh. Kakinya dibasuh enggak? Basuh. Namanya apa? Ghusslur rijlain. Apa? Ghusslur rijlain. Ma'al ka'baini. Apa? Ma'al ka'bain. Ilal ka'bain artinya ma'al ka'bain. Tapi ketika dia memakai sepatu muzah, apakah harus dilepas? Apakah harus membasuh? Tidak. Boleh sepatu tetap dipakai, muzahnya itu, lalu kemudian diusap atasnya. Dengan tentunya dengan memenuhi persyaratan ini. Sekali lagi, karena ini posisi hukumnya adalah rukhsah, maka rukhsah itu ada prosedur, ada persyaratan. Yang disebutkan tadi ini ya. Oke, sekarang kita baca. Ta'riful masih definisi mengusap alal khuffain. Wa masyru'iyatuhu au hukmuhu, disyariatkannya masul khuffain au hukmuhu. Huwa iku imraru asabil yadi huwa utai masu iku imrar. Imrar itu artinya ngelakokake. Ngelakokake menjalankan asabil yadi biro-biro jarinya tangan ala alal khuffi ing atase ndure muzah. Badalan krono dadi ganti min ghusli rijlaini saking basuh kedua kaki fil wudu di dalam wudu itu. Fil wudu ing dalam wudu. Wal wajibu ala labisi al-ghuslu rijlaini awil maskhi. Wal wajibu yang wajib ala labisi ing atase orang yang memakai khuf, memakai buzah. Ya wajib itu apa? Pilihannya dua. Al-ghuslu membasuh rijlaini kedua kaki, au itu berarti pilihan. Makanya tadi hukumnya apa? Jaiz. Hukumnya apa? Jaiz. Awil masu atau dia mengusap ke atasnya tadi. Tapi wal ghuslu afdal.
Kalau diperbandingkan, bagusan mana antara membasuh dengan mengusap muzah? Ketika saat memakai muzah, maka membasuh itu lebih afdal, lebih utama. Wa huwa katayammumi wa huwa utai masul khufain iku katayammumi. Masul khufain itu bagaikan atau seperti dalam syariat tayamum itu. Min khasaisil ummatil islamiyah, termasuk keistimewaan dari umat Islam. Jadi salah satu keistimewaan umat Islam itu adalah masul khufain. Lalu diantaranya lagi at-tayammum. Itu yang tidak pernah disyariatkan kepada umat sebelumnya itu. Khasaisi ummati Muhammadin diantaranya apa? Mashul khufain. Apa namanya? Mashul khufain. Yang kedua tadi apa? At-tayammum. Termasuk lagi adalah sholat. Ju'ilatil ardu li masjidan wa tahuran. Kata Nabi, ju'ilat, dijadikan ardu tanah li untuk saya. Tentu juga untuk umat saya. Untuk apa? Masjidan wa tahuran. Oke, itu namanya khasais umatil Islam. Ya. Wa syuri'alan disyariatkan. Kapan disyariatkan aturan masul khufain? Wasyuralan disyariatkan masul khufain ba'da masyru'iyatil wudu'i, setelah disyariatkannya wudu. Wa kana lana napa tasri'ul wudu'i, mensyariatkan wudu iku fi suratil Maidah. Sanata siti hijriyatin, pada tahun berapa? 6 Hijriah. Tahun berapa? 6 Hijriah itulah baru disyariatkan tentang adanya wudu itu. Jadi kalau apa ya, Nabi Hijriah. Ya, setelah Nabi Hijrah berarti di Madinah baru ada syariat wudu itu. Waktu di Mekah itu tidak ada wudunya. Ya. Makanya sekali lagi, proses dalam beragama itu bisa saja dengan melalui tadrij itu. Tidak harus dengan borongan kabeh sekaligus gitu, tidak ya. Ada namanya apa? Tadrij, tadrij, terutama dalam penerapan hukum itu secara bertahap. Yang penting itu hakikatnya ada ketundukan, kepasrahan. Gitu ya. Persoalan syariat itu adalah pilihan Allah untuk membuatkan cara bagaimana kita ini pasrah kepada Allah. Yang penting itu hati ini sumireh dulu. Hati ini pasrah dulu, hati ini tunduk dulu kepada Allah. Ya. Sehingga syariat-syariat itu adalah bentuk pilihan saja untuk pembuktian, simbolisasi daripada sebuah ketundukan. Gitu ya. Kita ngomong bahwa kita ini patuh, kita beriman, kan kudu ono pembuktiannya. Itulah. Pembuktian itu namanya amal perbuatan. Nah, bagi orang tertentu, untuk pembuktian terhadap keimanan, ketundukan itu terkadang tidak perlu bukti lagi, sudah gitu ya. Allah sudah Maha tahu itu. Wa yajuzulan menang apa al-mashu mengusap muzah al-khufain. Kalau dalam wudu syariatnya di surat Maidah. Pada tahun keberapa? 6 Hijriah. Wa yajuzulan menang, boleh. Ai la yajibu wa la yusannu wa la yakhrumu wa la yukrahu. Posisi yajuz itu netral gitu ya, netral. Wa yajuz moko boleh apal masal khufain bidalili ma sabata. Lawan dalil barang sabata kang tetap apa ma sunnah nabawiyah minal hadis al masyhurati, dari beberapa hadis yang masyhur. Minaiku saking hadis al hadisu al muttafaqu alaihi an Jarir bin Abdillah al-Bajali annahu qala Ra'aitu Rasulullah bala. Ra'aitu melihat sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala kencing sapa Rasul. Bala kencing sapa Kanjeng Nabi. Saya melihat Rasul dalam posisi kencing, bala itu. Bala iku kencing sapa Kanjeng Nabi suatu saat ini. Terus summa tawaddoa, kemudian wudu sapa Nabi. Summa tawaddoa, kemudian wudu sapa Nabi. Summa tawaddoa, kemudian wudu sapa Nabi. Ayo. Wa masakhalan mengusap. Nah ini makhluk syahidnya. Jadi yang melihat tadi siapa? Yang melihat siapa?
Kalau ada Ketiga tadi yang melihat muttafaqun alaih Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Siapa? Jarir Abdullah Al-Bajali. Annahu saat temen kanjeng Nabi ini ya. Ala khuffaihi wa masaha ala khuffaihi. Ini dalil pertama ini. Titik. Wa min halanuku setengah-setengah hadis khabaru Ibnu Khuzaimah. Hadisnya Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi ma ing dalam kedua kitab sahihnya. Nabi Bakr annahu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku arkhasa memberikan dispen, memberikan rukhsah sapa nabi lil musafiri salasata ayamin walayalihinna 3 hari 3 malam untuk apa? Melakukan mashul khuf tadi. Walil muqimi yauman walailatan idza tatahhara. Walaysa wala bisa khufai ayyamsah alaihima. Kalau bisa memakai sapa man khufai ing kedua buzahnya man ayyamsah. Boleh yang tahu musab sapa man alaihim yang atase khufain. Wa min hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Ada lagi hadisnya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi kalau masyru'iyah itu harus ada dalil, harus ada apa? Dalilnya. Itu namanya masyru'iyah. Apa namanya? Masyru'iyah. Silakan. Tadi ini beberapa dalil yang kita baca. Ada nggak yang banyak? Ada nih. Dulu. Silakan yang di sini. Sepatu muzah. Sepatumu itu muzah apa enggak? Yang murah ya, Kak muzah. Mana sepatu yang apa istilahnya singgur ini bolong kayak sandal itu ya, bukan. Ini harus menutup apa sepatunya? Menutup kedua mata kaki nanti itu. Yang dua kuat, air tidak tembus ke dalamnya, dipakai jalan untuk lama itu. Silakan. Tadi mungkin berisi-berisi hukumnya, silahkan ditanya. Tidak harus fokus kepada muzah tadi. Ada azimah, rukhsah, ada alasan, lalu kemudian pada dasarnya mengusap muzah itu adalah pilihan atau jaiz dari ghuslul rijlain. Dari apa? Ghuslul rijlain. Maka hukumnya adalah baca jaiz. Halo? Silahkan, Ari. Boleh? Oh, dah. Coba. Inilah. Inilah, silakan. Kayak hadiah yang mau tanya. Tanya berhadiah ini. Ada. Yang agama 1, agama 4. Ayo tanya. Tombol ngantuk ini, saya ngantuk ini. Di video terus ya, dibikin YouTube ya. Nanti kayak dokumentasi nanti. Ada ya? Oke. Ya. Niki ada. Nah itu. Ya pokoknya sejenis itu muzah itu. Yang tadi itu ciri-cirinya ya. Ya, itu termasuk kategori muzah itu. Boleh. Nah itu tadi kan kasusnya. Dalam kondisi orang golek penggawean munggah gunung, itu kan kurang penggaweannya. Lalu memakai sepatu yang sangat kuat, kayak gitu, boleh saja. Karena kan madanatul masyaqqat toh. Nyopot itu lalu wudhu, pakai lagi itu kan berarti. Tapi sekali lagi bahwa ghusl itu afdal, ya. Ghusl itu apa? Afdalu. Tapi ada pilihan hukum untuk memberikan keringan tadi, karena posisi apalagi dalam keadaan pergi, dalam keadaan dia memakai ini madanatul masyaqqat. Di rumah saja boleh kok. Masa ada orang di rumah? Ya mungkin. Bisa jadi orangnya banjir ya, atau dia tukang ini ya, dia adalah petugas pemadam kebakaran atau PLN yang sewaktu-waktu harus pergi gitu kan. Ya tidurnya pakai sepatu muzah. Ya Pak wong mati itu. Jadi ketika ada alasan-alasan yang lalu, tanpa alasan pun memakai muzah itu juga boleh. Pakai sepatu supaya kita turunnya kita gaya modis gitu ya, turun yang model ya. Secara fikih itu boleh. Jadi
memakai muzahnya tidak harus karena alasan tertentu, tidak ya. Pokoknya wong kok dek itu seneng guys sepatu muzah, di rumah boleh mengusap berapa sehari semalam nanti ya. Kalau pergi berapa? Ya 3 malam. Ukurannya sehari semalam itu 24 jam. Ya. Kalau dilepas berarti batal. Ya. Jadi dalam waktu durasi berapa? 24 jam. Umpamanya dia baru 10 jam, tadi sudah sempat mengusap ya. Setelah itu dilepas, berarti hak jam berikutnya habis itu. Bikhol ima. Ketika dia terlepas atau dilepas, otomatis hak waktu mengusap berikutnya itu sudah tidak boleh. Nah, kalau dia mau memperpanjang di rumah, supaya mengusap terus ya, dilepas, gitu. Setelah itu dia sholat, dipakai lagi, wudhu, dipakai lagi. Berarti start pertama. Gitu. Tapi harus dilepas dan ya wudhu lagi gitu. Karena nanti syaratnya harus sudah dalam keadaan kamalit toharoh. Sudah suci terlebih dahulu. Wudhu dhisik, suci, baru dipakai itu. Berarti durasinya itu berapa? 24 jam maksimal. Andai kata baru 3 jam setelah dia mengusap muzah 3 jam dia kok merasa perlu dilepas ya. Karena dilepas terlepas atau karena wajib mandi. Ketika mandi jinabat ada yang sesuatu yang mewajibkan mandi otomatis harus dilepas itu. Meskipun masih ada waktu ya. Masih ada waktu itu. Itu hukum agama. Kalau perlu memang harus dipraktekkan itu. Beli suatu muzah 2, gantian tidur pakai muzah, kemudian musab gitu. Kayak jabair itu kita kan canggung katanya. Sahibul jabair itu. Gitu. Makanya saya bilang bahwa fikih untuk orang sakit, fikul marudha itu penting di rumah sakit itu. Jadi perawat itu mestinya naik perawat rumah sakit wong santri ya, NU, RSNU. Dulu saya waktu awal kita mengelola atau mendirikan itu sempat kita diskusikan itu bahwa semua perawat itu bukan hanya sekedar punya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas keperawatan ya, tetapi juga harus punya kemampuan di bidang fikih marudha. Fikihnya orang sakit. Mentayamumi itu kayak apa? Dia kalau sahibul jabair itu kayak apa? Kalau apa? Daimul hadas itu kayak apa? Daimul hadas itu orang yang dalam kondisi terus beser, terus dia keluar kotoran atau sakit, ada najis. Itu kan harus ada kemampuan untuk memahami fikih itu. Karena sekali lagi untuk sholat itu tidak boleh dilepaskan. Orang sholat itu tidak boleh ditinggalkan, gitu loh ya. Dalam kondisi sakit sekalipun, sepanjang akalnya masih punya kesadaran. Otomatis kan kewajibannya sing nulungi itu diantaranya perawat toh, gitu. Nah, karena keluarga itu juga tidak semuanya punya kemampuan fikih itu, gitu kan. Orang ngerti itu. Makanya yang harus ngerti itu perawati. Jadi dia di samping ngelebokno obat, di samping masukkan injeksi obat dan seterusnya, ya melakukan tindakan. Yang penting lagi itu mengingatkan pada saat waktunya sholat, pada saat itu bersesuci itu. Namanya fikul marudha, fikihnya orang yang sakit. Orang yang sakit itu punya aturan fikih khusus. Ya dah, bagaimana cara melakukan itu. Nah, di sana ada dakwah yang pokok itu juga. Gitu, ada dakwah kepada orang yang sakit. Karena orang sakit itu dalam posisi yang ya lemah secara fisik, secara spiritual dia posisi bisa kuat, bisa menjadi putus asa gitu ya. Dalam posisi seperti itu kan menyampaikan aturan agama secara praktek itu kan jauh lebih mengena gitu ya. Lah iya aku nok ngene loro wae dikongkon salat ya karo rumah sakit NU, mamanya gitu ya. Nah, aku waras sopane kan ya butuh salat gitu kan. Paham ya? Fikul marudha itu. Nah, termasuk kasus ini. Al-masu itu penting itu. Nah, mungkin belum banyak yang terfikirkan. Padahal kita semuanya yakin salat itu wajib, tidak boleh apa ditinggalkan. Itu ada hukum rusuhnya toh, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk dengan sampai gitu kan, nggak bisa dengan pakai wudhu, ada namanya apa? Tayamum, nah gitu. Faqidu tahurain juga ada. Bagaimana kalau tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu dalam kondisi begitu? Namanya salatnya apa? Faqidu tahurain ini, apa namanya? Faqidu tahurain. Itu harus dipunyai.
oleh perawat itu. Dan kalau perlu harus masuk kurikulum di pembelajaran jurusan perawat. Jadi sekolah-sekolah stikes yang ada di pesantren, kan banyak tuh pondok yang punya itu. Seharusnya memasukkan fikul marto itu. Bikinkan buku panduannya kan tidak banyak. Materinya kan tidak banyak. Yang penting kan praktek toh. Ada temannya yang diperban, meskipun tidak sakit, kayak praktek dia harus wudhu kayak apa, kalau perban di sini kayak apa, kalau di sini meletakkan perbannya kayak apa yang diperbolehkan. Itu ada panduan fikihnya. Sehingga di sana ada dua hal sekaligus yang bisa diambil hikmahnya. Hikmah pertama adalah tetap menjaga kewajiban. Dene enggak gelem salat, pas ini murung enggak salat itu ya sudah. Sing penting perawati wis ngilingno kan. Gitu loh, ngiling. Jangan hanya didoakan tok, kadang mek didongakno tok tapi tidak dipandu bagaimana ibadahnya gitu. Kan itu tadi. Pada saat-saat begitu itu kan saat yang penting. Jangan sampai tarikus salat, kan gitu ya, tarikus salat. Saya dulu mengusulkan itu. Kelihatannya belum sampai. Saya ingin menjadi contoh kan. RSC itu bukan hanya menyembuhkan, tapi juga rumah sakit dakwah, juga rumah sakit fikih. Gitu. Fikih untuk penerapan hukum, terutama apa? Fikul marudha itu. Fikihnya orang-orang yang dalam keadaan sakit itu. Kalau fikirnya orang tidak punya duit itu sudah apal itu kalau saya ya. Bagaimana orang fikir kredit itu kayak apa? Itu kan perlu ada fikirnya juga itu. Ya, terus lagi? Pak Yai tanggal apakah ada sesuatu ketidaksengajaan yang membuat batalnya itu? Ketidaksengajaan yang membuat batalnya itu. Kalau sengaja atau tidak sengaja, ketika terjadi perbuatan hal-hal yang membatalkan wudu, ya otomatis batal. Jadi contoh ya, berbeda dengan puasa ya. Kalau kita makan, minum dengan tidak sengaja itu tidak batal. Bahkan hubungan suami istri tidak sengaja itu tidak batal. Tapi kan aneh ya. Orang minum ketika puasa, tidak sengaja batal enggak? Enggak, seger itu ya. Hukumnya seger, tidak batal itu. Tapi untuk membatalkan wudhu, ketidaksengajaan itu tidak menghapuskan terhadap kebatalan wudhu itu. Momennya kita nggak sengaja menyentuh. Wah, nggak sengaja kok tadi ini. Ya namanya menyentuh, rata-rata ya nggak sengaja kan. Batal nggak? Batal. Itu mungkin pertanyaannya bagus itu. Jadi ketidaksengajaan namanya ghairu amdin atau khata' dalam hal yang terkait dengan membatalkan wudu, perbuatan atau hal-hal yang membatalkan wudu itu tidak berlaku. Tetap posisi wudunya batal. Tetap menjadikan batalnya wudu. Menyentuh zakar gak sengaja, menyentuh farji ya. Sengaja tidak sengaja batal. Lamsur rajul al-mar'ah al-ajnabiyah otomatis batal. Kentut tidak sengaja, ya batal. Tidak sengaja ya. Ya semuanya tidak sengaja. Paham ya? Oke, saya kira benar itu pertanyaan. Terus? Sudah. Oke. Kemanfaat barokah ya. Bifanfa'na bibarakatihim wa atina khusna matihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.